Jadi kalau pengen cepat sembuh, buang kata cepat itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Koir, praktisi senam bawah sadar. Ya kawan-kawan semua, siang hari ini Pak Guru ingin menjawab sebuah pertanyaan yang menanyakan seperti ini. Pak Guru, tolong kasih saya tips bagaimana saya bisa cepat sembuh dari penyakit anxiety disorder ini. Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan, kita harus tahu dulu sakit anxiety disorder itu apa, kan gitu ya. Nah, kita sudah tahu kan sakit itu ada dua. Yang pertama sakit jasmani dan yang kedua adalah sakit rohani ya. Anxiety disorder itu termasuk sakit yang mana kan gitu ya. Ya, dibilang sakit fisik sudah EKG, sudah endoskopi, sudah CT scan, semuanya sehat, semuanya baik-baik saja. Semuanya normal. Tetapi rasa sakit itu tetap masih ada ya. Debar jantung itu masih tetap ada ya, nyeri di lambung, perut begah, kembung dan sebagainya masih tetap ada ya. Artinya gini kawan ya, kalau secara alat medis itu ya penyakit kita tidak bisa terdeteksi, maka kita harus rujuk yang kedua ya. Jadi artinya apa? Kita harus melihat sakit rohani kita ya. Jasmani, rohani. Jasmaninya sehat, rohaninya bagaimana kan gitu ya. Nah, jadi kawan, sesungguhnya ya sakit anxiety disorder ini adalah sakit rohani. Sakit rohani ini adalah sakit jiwa. Sakit jiwa ini adalah sakit pikiran. Sakit pikirannya adalah sakit rasa. Ya. Jadi penyakitnya tidak ada secara medis, tetapi rasanya ada. Nah, itu ya. Nah, orang kebanyakan mengatakan juga bahwasanya ini saya disantet orang, diguna-guna orang, disalahin orang. Ya, menurut Pak Guru sih itu sah-sah saja. Intinya kawan, sakit anxiety disorder adalah sakit rohani, sakit jiwa, sakit pikiran, sakit rasa. Nah, gitu ya kawan. Nah, jadi kalian harus mengakui dulu ya. Kalau Anda ingin cepat sembuh ya dari anxiety disorder ini, kalian harus mengakui bahwasanya saya sedang sakit jiwa. Itu ya. Ya, kalau masih tersinggung dengan kata-kata Pak Guru, ya mohon maaf ya. Kamu bukan orang yang bakat sembuh. Gitu ya. Terus yang kedua ya. Yang kedua, kalau Anda ingin cepat sembuh, maka harus ada pelimpahan otoritas ya. Pelimpahan otoritas itu apa? Kamu harus mencari seorang guru ya. Kamu harus mencari seorang pendamping, kamu harus mencari seorang pembimbing ya. Tidak harus ke Pak Guru ya, tidak harus ke SBS, terserah kalian ya. Terserah kalian. Nah, tapi gini kawan ya, mencari pembimbing, pendamping, guru itu tidak mudah ya. Karena sakit ini ya, sakit psikosomatis ini, sakit anxiety disorder ini, dia butuh pendamping kawan, yang bisa mendampingi kamu beberapa hari, beberapa waktu, beberapa bulan, beberapa tahun itu ya. Jadi kalau Anda tidak memiliki guru atau tidak ada pelimpahan otoritas, ya Anda akan sulit sembuh ya. Bisa sembuh tetapi waktunya jauh lebih lama ya. Gitu loh ya. Nah, terus berikutnya ya, kalau Anda ingin sembuh, kalau Anda ingin cepat sembuh, maka tinggalkan kata bagaimana aku bisa cepat sembuh ya. Jadi kawan, di dunia ini tidak ada yang instan ya. Cepat sembuh ya. Tidak ada yang instan. Karena yang dimaksud sakit jiwa ini, sakit ruh ini, sakit pikiran ini ya, itu yang dibutuhkan adalah ketenangan ya. Jadi kawan ya, di dunia ini tidak ada yang instan ya, kecuali obat ya. Jadi kawan, kalau Anda ingin cepat sembuh tanpa berproses, tanpa berlama-lama ya, maka saran saya pergilah ke psikiater ya. Pergilah ke dokter kejiwaan ya. Jadi kamu akan dirujuk ke sana dan kamu akan diberi obat. Maka kamu akan cepat sembuh ya. Tetapi sesungguhnya ini tidak sembuh permanen ya. Dia hanya mengurangi saja ya. Jadi gitu ya. Dia tidak akan bisa sembuh permanen ya. Tetapi kalau Anda ingin sembuh permanen, maka kamu harus belajar ilmunya ya.
Dan kamu harus berproses. Kamu harus mengalaminya sendiri, kamu harus praktik sendiri, ya. Jadi kalau kalian ingin cepat sembuh permanen, ya, cobalah belajar ke senam bawah sadar. Ya. Jadi di situ Pak Guru akan mendampingi kalian, ya. Karena penyakit ini bukan penyakit yang sepele sesungguhnya. Ini sangat serius sekali. Penyakit ini sangat toksik, ya. Anxiety disorder itu penyakit sangat toksik. Jangan remehkan, jangan sepelekan, ya. Nah, intinya gitu kawan, ya. Jadi ibaratnya gini kawan, ya. Kalian tanya, kasih tip dong untuk biar saya cepat sembuh, ya. Sebenarnya di luar sana itu sudah banyak para motivasi yang membahas tentang penyakit ini, ya. Memberikan solusi, memberikan gagasan, memberikan pencerahan, memberikan jalan keluar, ya. Tetapi sama saja kawan, ya. Kalian tidak akan bisa mencerna motivasi itu. Dikarenakan apa kawan? Nah, dikarenakan gini ya, kita analogikan aja ya. Kita tahu ya, seekor lebah sama seekor lalat. Tahu ya? Ya. Jadi bukan bentuknya yang kita bahas, tetapi jiwanya. Jiwa lebah sama jiwa lalat. Nah, gini kawan, ibaratnya gini, orang yang sehat itu memiliki jiwa lebah. Ya, dia akan menghasilkan madu, dia hanya akan datang atau menerima bunga-bunga yang harum dan indah. Di situ dia akan menghasilkan madu dan bermanfaat untuk orang lain, ya. Sedangkan anxiety disorder adalah jiwa-jiwa lalat, ya. Jiwa-jiwa lalat di mana dia hanya suka mengeluh. Dia hanya suka meratapi nasib. Dia hanya suka ngalamun, ya. Dia hanya suka marah-marah. Dia hanya suka benci, tidak terima, menyala-nyalain orang dan sebagainya. Nah, inilah jiwa anxiety disorder, namanya jiwa sakit, ya. Sedangkan lebah adalah jiwa sehat, ya. Jadi gini kawan, ya. Seandainya saat ini Anda masih memposisikan diri Anda sebagai jiwa lalat, ya, maka motivasi apapun, tip apapun, cara apapun, ya, yang orang-orang sampaikan ke kalian, maka kalian tidak akan bisa menerima, ya. Karena tip, solusi itu hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang perlu diperjuangkan, hal-hal yang penuh rasa syukur. Nah, tip ini adalah tip-tip bagi jiwa-jiwa lebah. Sedangkan posisi Anda saat ini mengakui aku anxiety disorder, penyakit ini tidak bakal sembuh. Berarti Anda masih meyakini bahwasanya jiwa Anda adalah jiwa lalat. Jadi tidak ada lalat yang mau menerima bunga. Tidak ada lalat yang mau menerima manis-manis. Tidak ada lalat yang mau menerima indah-indah. Tidak ada kawan. Lalat itu hanya bisa menerima bau busuk dan penyakit. Ya kan? Di mana ada koreng, ya, luka di tubuh kita, ya, maka di situ pasti ada lalat. Di mana ada bau busuk, bau sampah dan sebagainya, di situ ada lalat. Jadi gini kawan, ya. Sebelum Anda bermetamorfosis, ya, dari jiwa lalat menjadi jiwa lebah, maka motivasi apapun, solusi apapun, saran apapun tidak akan bisa kalian terima. Gitu ya. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana Pak Guru biar saya bisa bermetamorfosis dari jiwa lalat menjadi jiwa lebah? Nah, itulah pentingnya SBS kawan, ya. Jadi kalian kalau mau terapi ke SBS, di sini kalian akan bermetamorfosis. Di sini kalian akan bertapa, ya. Bertapa sama Pak Guru selama 14 hari. Nah, disitulah proses metamorfosis kalian, ya. Jika Anda mau mengorbankan waktu Anda, mengorbankan uang Anda, mengorbankan pekerjaan Anda, ya. Maksudnya pekerjaan itu ya, kalau kamu seorang karyawan kamu harus izin, ya. Kalau kamu seorang guru ya harus izin. Kamu seorang wiraswasta harus izin, ya. Harus izin bertapa dulu, harus izin belajar dulu. Sehingga saat kamu bertapa atau melakukan metamorfosis di SBS, kalian akan nyaman dan tenang. Nah, intinya kawan, nggak usah perlu banyak bertanya. Apapun, bagaimana tipnya biar saya cepat sembuh? Kasih solusi kan, tidak akan mempan. Tidak akan bisa kalian terima karena jiwa lalat Anda itu masih kuat, ya.
Maka di SBS ini kalian akan bertapa, bermetamorfosis untuk menjadi jiwa lebah, ya, yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi Pak Guru juga repot kalau ditanyakan titip seperti itu. Kalau Pak Guru titipnya datang ke SBS, ya. Datang ke SBS, kamu baru akan bisa menerima saran itu. Baru kamu akan bisa bermetamorfosis menjadi orang yang bisa berguna untuk orang lain. Ya. Jadi gitu ya kawan, ya. Tipnya Pak Guru hanyalah korbankan waktumu, luangkan waktumu, korbankan hartamu untuk datang ke SBS. Tidak mahal kok, ya. Dibanding kesehatan kita. Di SBS itu tidak mahal, memang berbayar ya. Dan di SBS juga bukan apa ya, jaminan sembuh, jaminan sehat, enggak juga ya. Karena di sini kembali bagaimana metamorfosis kalian. Kalau pelimpahan otoritas itu maksimal, artinya kamu mau nurut sama Pak Guru, mengikuti programnya ya, tanpa ada tapi ya, insya Allah kalian akan cepat bermetamorfosis dan akan cepat menerima hasilnya. Tapi kalau masih banyak pertanyaan ya, saya harus dipaksa janji kalian untuk sembuh ya, mohon maaf ya, Pak Guru tidak bisa janji, tidak ada garansi juga. Ini terus terang ya, karena banyak ya siswa-siswa yang sudah pulih, sudah sembuh, sudah sehat, sudah berkarya kembali ya. Nah, intinya seperti itu. Nah, paham ya kawan ya. Jadi kalau pengen cepat sembuh, buang kata cepat itu ya. Ya usah. Kita butuh waktu untuk berproses, kita butuh waktu untuk bermetamorfosis. Maka ya bagi kawan-kawan juga yang sudah pernah sekolah di SBS, apabila masih ada sisa-sisa sedikit, diterima saja, dinikmati ya. Karena waktu yang akan mendewasakan dirimu ya. Waktu yang akan menunjukkan bahwasanya kamu akan pulih seperti sedia kala, bahkan jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat. Itu ya kawan. Dan bagi kawan-kawan yang belum pernah ke SBS, coba luangkan waktumu ya. Saya akan membimbing kalian semaksimal mungkin ya, semampu saya. Seperti itu ya kawan. Jadi pelimpahan otoritas itu penting. Jika Anda seorang militer, seorang jenderal, maka ini Pak Guru presidennya ya. Jika Anda seorang santri ya, maka ini Pak Guru ini ustaz. Jika Anda seorang yang percaya dengan klinik-klinik atau mistis-mistis, ini Mbah Dukun ya, Pak Guru ini Mbah Dukun ya. Ya, jika kalian seorang dokter ya, seorang dokter, saya gurunya Pak Dokter. Gitu ya. Jika Anda seorang tabib ya, seorang tabib, maka saat membahas anxiety disorder, saya tabibnya. Nah, ini namanya pelimpahan otoritas kawan ya. Nah, jadi tidak ada sangkalan sedikit pun terhadap guru yang ngajarin kamu, guru yang membimbing kamu. Kalau ada sangkalan sedikit ya, ada batinan dan pertanyaan itu tidak disampaikan, maka ya percuma kawan ya. Kamu masih akan menolak di situ. Metamorfosis Anda tidak akan sempurna. Gitu ya kawan. Ya, itu dari tip Pak Guru ya, kembali ya, pahami penyakitmu dulu ya. Terus yang kedua, buang kata cepat sembuh. Yang ketiga, pelimpahan otoritas. Luangkan waktumu untuk berproses ya. Karena yang kita kejar adalah kesembuhan alami, bukan kesembuhan buatan ya. Yang kita kejar adalah ketenangan alami, bukan ketenangan buatan ya. Jadi itu aja kawan ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa kalian pahami ya. Semoga bermanfaat ya. Bila kita taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.